Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustanan. Apa kabar Pak Mustanan? Mohon maaf, saya Baik. lupa ini. Ya, alhamdulillah Pak, kabar baik. Artinya Alhamdulillah, ya senang senang bertemu Pak rasanya, Mustanan. betul, senang rasanya bisa bertemu kembali di dalam pertemuan daring ini untuk kita melakukan coaching ya. Ya, Ya, baik Bapak. Eh, Bagaimana perjalanan Bapak hari ini dari Kriteria aja nih untuk mencari jaringan, Pak? Alhamdulillah. Lain sakartum walasidannakum walain kafartum inna sabillah sadid. Barang siapa yang bersyukur, itu saja. Iya. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmat Allah akan menambahkan. Jadi saya tidak mau mengeluh. Yang jelas saya melakukan apa yang saya bisa lakukan karena saya yakin bahwa itu hanya semacam ujian yang diberikan kepada kita, apakah kita bersyukur hari ini atau lebih banyak mengeluh. Mudah-mudahan saya masih tergolong orang-orang yang banyak bersyukur, Pak Mustanan. Itu harapan saya. Amin. Iya. Baik, Pak. Apa rencana pertemuan kita hari ini, Pak? Mungkin ada hal-hal yang Bapak ingin kemukakan begitu? Ya, rencana pertemuan kita hari ini, Pak, saya ingin berkonsultasi dengan Bapak sebagai coach hari ini karena saya yakin Bapak mampu menyelesaikan apa permasalahan yang saya miliki. Makanya Bapak yang saya pilih untuk memberikan saya dorongan, masukan, motivasi terhadap tujuan yang ingin saya capai ke depannya, Pak. Ya. Oke, jadi Bapak punya tujuan. Memang tujuan itu apa itu, Pak? Tujuannya itu, Pak, ya saya ingin bagaimana saya berkonsultasi dengan Bapak karena saya punya anak didik, Pak, kurang lebih 700. Cita-cita saya ke depan bagaimana mereka itu memiliki, selain mereka memiliki menguasai sains dan teknologi, tetapi mereka juga itu memiliki iman dan takwa yang kuat sebagai dasar dalam hidup dan kehidupan mereka. Luar biasa, Pak. Artinya sebuah cita-cita yang sangat mulia sekali sebagai seorang guru. Artinya bagaimana menciptakan peserta didik yang di samping dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia juga memiliki iman dan takwa begitu. Maksudnya akhlak yang mulia begitu, Pak ya. Oh, kira-kira apa indikator-indikator atau kurang keberhasilan kira-kira nanti, Pak, yang ingin dicapai jika sekiranya kita mampu menciptakan hal itu? Indikatornya menurut saya itu yang pertama, jikalau mereka nanti mampu lulus 100% dari SMA, itu yang pertama. Yang kedua, mereka masuk di perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka berbaur dalam masyarakat itu menampakkan sifat-sifat yang akhlak yang baik, ya. Menjadi generasi yang handal, menjadi generasi yang diharapkan, dan menjadi generasi andalan untuk bangsa, agama, dan negara. Luar biasa. Jadi indikatornya yang ingin kita hendak capai itu adalah lulus 100% atau terserap, daya serapnya tinggi di perguruan tinggi negeri. Dan juga menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak mulia. Luar biasa, Pak. Kemudian kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki ya sekarang itu atau sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan tadi itu, Pak? Jadi kekuatan yang saya miliki ini sekarang ini, Pak, yang pertama itu adalah saya membangun jaringan atau kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Saya berkolaborasi dengan teman-teman karena itu adalah merupakan suatu kekuatan yang sangat fundamental. Senantiasa berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, lalu kemudian bekerja sama dengan komite sekolah, lalu kemudian bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 5 Baru, termasuk dalamnya adalah pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan sebagainya. Yang jelas kekuatan saya adalah bagaimana mengaktifkan semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama teman-teman guru, kepala sekolah, komite, dan baik yang ada di lingkungan sekolah maupun berada di luar lingkungan sekolah. Luar biasa. Jadi kekuatan yang dimiliki itu adalah bagaimana membangun jejaring, Pak ya, membangun kolaborasi. Luar biasa itu.
kira-kira jika dikasih nilai itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak dalam membangun jejaring ini berada di posisi mana kira-kira Pak? Kalau misalnya diberikan nilai ya antara jaring 1 sampai 10, saya bisa memprediksi bahwa 8 dengan 9 lah. Luar biasa. Ya, 8 dengan 9. Karena ya, alhamdulillah untuk beberapa tahun yang lalu itu kami punya, berdasarkan pengalamannya, alhamdulillah banyak siswa kami yang lolos masuk di perguruan tinggi, terutama yang negeri, Unhas, UNN, UIN, dan sekolah ilmu kesehatan. Jadi ya, itu ya, saya rasa kami mampu, makanya kami selalu senantiasa membangun jejaring stakeholder baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Iya, iya, iya. Dari ini, karena tadi kan Bapak sudah mampu memberikan nilai 8 itu Pak, artinya ini sudah lebih dari cukup sebenarnya kita punya kemampuan untuk mencapai indikator-indikator tadi itu. Mungkin Bapak punya trik-trik tersendiri lah bagaimana supaya bisa membangun kekuatan dalam jejaring itu atau dalam kolaborasi itu Pak. Dalam membangun jejaring itu yang pertama adalah sebenarnya kekuatan yang kita manfaatkan itu pertama adalah kekuatan kekeluargaan. Kita bangun kekuatan kekeluargaan, terutama di lingkungan sekolah. Lalu kemudian kita bangun kekuatan sosial yang ada di lingkungan sekolah sebagai partnership dalam membantu setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Termasuk di dalam itu adalah komite, lalu kemudian pemerintah setempat, lalu kemudian kami juga membangun jejaring dengan universitas-universitas yang ada di Sulawesi Selatan, baik di Unhas maupun di UNM. Karena perlu kita ketahui bahwa kan kita alumni perguruan tinggi, berarti kan kita punya jejaring di sana, kita punya teman, itulah yang senantiasa kita kembangkan. Kita tidak boleh memutuskan silaturahmi, tetapi kita jalankan silaturahmi itu supaya jejaring ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oh iya, luar biasa Pak. Ini kan jejaring ini kita mencoba membangun kolaborasi supaya kita bisa samakan langkah, lalu kemudian membangun kekuatan bersama. Itu kan untuk mewujudkan tadi cita-cita Bapak ya, bagaimana anak-anak itu bisa memiliki daya serap di perguruan tinggi, lalu kemudian memiliki kecerdasan spiritual dan emosional begitu. Kira-kira peran-peran dari lembaga-lembaga ini apa saja yang mungkin Bapak bisa apalagi namanya itu adopsi atau terima dari mereka itu untuk membantu kita dalam menerapkan tujuan kita ini Pak? Ya, peran-peran mereka adalah sangat luar biasa. Mereka itu adalah memberikan jalur bagaimana kira-kira masuk ke perguruan tinggi. Ada trik-trik yang harus dijalankan. Ada cara-cara bagaimana masuk di perguruan tinggi, ya. Dengan cara misalnya memberikan bimbingan belajar sebelum mereka menempuh ujian, ada bimbingan belajar, atau misalnya tryout yang dilakukan karena ini adalah sangat membantu. Jadi selain misalnya tryout yang dilaksanakan di sekolah, juga misalnya mereka mengadakan tryout di luar sekolah. Lalu kemudian sosialisasi tentang jurusan-jurusan yang mereka terima, dan ada istilahnya passing grade, sampai di mana kira-kira batas penerimaannya, berapa kuotanya. Ini sangat harus diketahui supaya kita bisa memasuki celah-celah yang disampaikan oleh mereka itu. Oke. Luar biasa Pak, yang harusnya membangun jejaring bukan cuma sekedar di lingkungan sekolah saja atau di masyarakat sekitar, tapi sudah melibatkan universitas atau kampus-kampus. Ini luar biasa. Kalau dalam perannya dalam ikut membantu Bapak di sekolah dalam membina emosional spiritual anak, mungkin ada peran dari mitra-mitra ini atau jaringan-jaringan ini Pak? Oh ya, kalau misalnya seperti Wahda Islamiyah yang ada di Baru, mereka itu membantu kami bagaimana misalnya mengajarkan baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Mereka mengadakan semacam bimbingan mengaji 2 kali sepekan. Lalu kemudian kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi STAIN agama Islam Al-Ghazali yang ada di PKE. Mereka juga adalah bagaimana mengkader
anak-anak kami itu memberikan pemahaman agama, lalu kemudian mengajarkan juga tentang baca tulis Al-Quran. Ya, itu yang kami lakukan dengan perguruan tinggi. Jadi dengan perguruan tinggi bukan hanya kami kerjasama misalnya dengan Unhas, dengan UNM, tetapi perguruan tinggi pun yang ada di Barru. Kita tetap menjalin komunikasi dengan mereka, karena tidak semuanya siswa kami itu kan ke Makassar. Betul. Ya, jadi ada siswa kami misalnya yang mampu silakan ke Makassar, tapi misalnya yang mampu, saya harapkan itu jangan sama sekali tidak kuliah. Karena hanya dengan kuliah kehidupanmu bisa berubah. Jadi salah satu jalan mereka masuk di Al-Ghazali atau masuk di Sekolah Tinggi Muhammadiyah EPK. Iya. Artinya di mana saja kampus anak-anak berada, sesungguhnya itu keberhasilannya ada pada dirinya begitu, bukan dari kampusnya begitu. Ya, jadi kita hanya membukakan jalan saja, nanti mereka yang jalani masuk pintu itu. Betul. Luar biasa, Pak. Tapi dari jejaring kolaborasi yang Bapak telah kemukakan tadi, dan kita sudah punya kekuatan, sudah bisa berada di level 8, tapi kan di dalam suatu kegiatan kita tidak bisa lepas dari hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan. Mungkin ada hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan peran ini, Pak. Bisa diceritakan? Tidak semuanya itu apa yang kita cita-citakan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Misalnya apa saja kendala-kendalanya. Yang pertama itu masih banyak teman-teman yang perlu support, perlu mereka misalnya diperkuat lagi dengan memberikan pemahaman tentang apa yang kita cita-citakan ini. Yang kedua juga tantangan kita itu adalah tidak semuanya misalnya masyarakat yang ada di sekitar kita itu mendukung sepenuhnya. Ini bisa barangkali disebabkan karena faktor ekonomi, ya, atau misalnya karena tingkat pendidikan misalnya, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan bisa juga ini disebabkan karena rata-rata boleh dikata orang tua siswa yang ada di SMA Negeri Baru itu banyak yang merantau. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan. Itulah mereka yang kendala-kendala. Jadi seolah-olah itu mereka menyerahkan sepenuhnya anaknya ke sekolah untuk dibina. Padahal sesungguhnya dalam membina anak-anak itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas daripada sekolah. Iya. Jadi minimal 3 itu, Pak, ya, yang menjadi kendala itu. Pertama, tingkat pendidikan orang tua siswa begitu, kemudian faktor ekonomi keluarga siswa, dan juga banyak orang tua siswa yang merantau sehingga pembinaan anak-anaknya diserahkan ke sekolah, Pak. Ya, sepenuhnya ke sekolah. Ya, jadi itu menjadi sebuah tantangan. Mungkin Bapak sudah menyiapkan solusi lah untuk meminimalisir atau mengantisipasi masalah-masalah ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan, Pak, dalam hal ini. Ya. Jadi solusi-solusi yang kami lakukan itu adalah pendekatan-pendekatan persuasif atau pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah di pendidikan, minimal itu kita adakan kunjungan rumah, kunjungan rumah kepada mereka. Kalau misalnya mereka tidak memiliki orang tua, karena kan ada juga rumah itu yang anaknya tinggal sendiri. Ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita datangi kepala kampung, pemerintah setempat untuk menyampaikan, karena mereka itu biasa menitipkan anaknya di kepala kampung atau wali. Ya. Jadi kita kunjungi mereka. Lalu kemudian kita memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya ini dalam membangun anak-anak itu memiliki karakter yang cerdas serta berakhlak mulia. Lalu kemudian apalagi peran komite sangat menentukan juga, karena komite itu adalah wadah dari orang tua siswa, di mana membantu anak-anak yang bermasalah. Nah, inilah perannya komite. Iya. Luar biasa, Pak.
Mungkin ada rencana-rencana untuk apa tuh, apalagi namanya, rencana strategi ke depan itu untuk memaksimalkan apalagi tadi langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala tadi Pak dalam mewujudkan tujuan Bapak tadi. Jadi langkah-langkah ke depan yang kami lakukan yang pertama adalah membangun kolaborasi. Ya. Membangun kolaborasi dengan semua pihak, baik yang ada di sekolah maupun komite di luar sekolah. Lalu kemudian intensifkan komunikasi. Kita bangun komunikasi dengan siapapun, karena dengan komunikasi ini masalah-masalah kita harapkan bisa terselesaikan. Lalu kemudian saya senantiasa harus bersifat konsisten terhadap pencapaian yang ingin kita capai. Lalu kemudian kita berkomitmen tinggi terhadap apa yang kita rencanakan. Jadi 4 hal tadi itu adalah yang pertama kolaborasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah komitmen, dan yang keempat adalah apalagi namanya konsisten. Ya. Jadi empat ini yang ingin tetap kita laksanakan supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Ya, luar biasa. Komunikasi, kolaborasi, komitmen, konsisten. Ya. Luar biasa Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang kira-kira Bapak supaya bisa mewujudkan ini, supaya bisa semaksimal mungkin lah dalam melakukan pembinaan terhadap ini, pembinaan siswa? Dalam melaksanakan pembinaan sebenarnya waktu yang kita butuhkan itu kita lihat saja situasinya, apa kendala yang dihadapi anak-anak. Karena kan kita tim ini. Karena semakin lama kita lakukan berarti semakin larut permasalahan. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi setiap ada masalah yang kita hadapi itu maka harus diselesaikan secara baik. Kita libatkan guru BK, kita libatkan wali kelas, dan kita libatkan guru-guru dan wakasek. Kalau perlu, kalau kepala sekolah harus turun tangan, maka semuanya harus turun tangan agar setiap permasalahan yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan cepat. Karena kapan larut bisa mengakibatkan fatal terhadap anak. Luar biasa Bapak ini. Jadi kira-kira dalam membangun kolaborasi, membangun jejaring ini, siapa-siapa yang paling dekat kira-kira Pak yang bisa memberi bantuan kepada Bapak ini dalam membangun, dalam komunikasi, komitmen, dan untuk mencapai keberhasilan ini? Ya, untuk mencapai keberhasilan ini yang pertama itu saya sudah katakan dari awal bahwa kita ditopang oleh teman-teman. Karena teman-teman itu kita berada pada satu kawasan yang kerjasama, lalu kemudian kepala sekolah, lalu kemudian komite, pemerintah setempat. Jadi termasuk camat, lurah, kepala KUA. Makanya kami di sekolah itu banyak membangun MOU, Memorandum Understanding. Bagaimana MOU ini kita bahu-membahu. Misalnya di KUA, bagaimana setiap saat ini KUA setiap hari Jumat memberikan siraman spiritual kepada anak-anak kita, bagaimana supaya mereka cerdas, lalu kemudian memiliki iman. Lalu kemudian dengan kepolisian, bagaimana anak kita menjadi disiplin, lalu kemudian dengan tentara, dengan kesehatan. Jadi hampir semuanya instansi yang ada di kecamatan itu kita bikin MOU dengan harapan bahwa anak kita adalah senantiasa selain memiliki pengetahuan yang bisa dibanggakan, juga memiliki nilai iman dan takwa yang kuat sebagai dasar hidupnya. Iya, luar biasa Bapak ini. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bapak ini mewujudkan siswa yang di samping menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia juga memiliki akhlak karakter yang baik dan terutama iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak ini bukan cuma sekedar sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat insyaallah Pak ya. Iya. Luar biasa. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan sedikit saya tambahkan Ustaz bahwa saya pernah mendengarkan kata-katanya Kiai Haji Senudin MZ almarhum, dia menyampaikan kepada kita bahwa orang Islam itu selain dia harus cerdas seperti orang Jepang dan Jerman, tetapi dia harus memiliki hati Mekah dan Madinah. Artinya apa? Orang Islam harus cerdas, tetapi jangan lupa asal usul kita. Kita orang Islam harus
seperti Mekah dan Madinah sebagai pusat peradaban Islam. Ini luar biasa. Lalu kemudian mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa memiliki siswa yang pertama adalah spiritual quotient, emotional quotient, intellectual quotient. Jadi tiga. Jadi itu harapan saya ke depan, mereka memiliki ketiga-tiganya itu dalam hidup dan kehidupannya mereka. Luar biasa. Jadi memiliki wawasan seperti orang Jepang dan orang Jerman, tetapi memiliki hati Mekah dan Madinah. Gitu. Iya, betul. Artinya wawasannya global, tetapi karakternya itu karakter Al-Quran, karakter Islami. Gitu, iya. Dan kuncinya tadi itu emotional quotient, spiritual quotient, dan intellectual quotient. Oke. Luar biasa, Pak. Mudah-mudahan ini bisa terwujud segala masalah-masalah yang Bapak hadapi dalam pembelajaran tadi atau dalam mengantarkan siswa mencapai murid cita-cita murid masa depan yang berkarakter sekaligus berwawasan itu bisa terwujud, Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya kira itu mungkin pertemuan kita pada hari ini, Pak, dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, Pak Mustamin, dalam menjalankan. Terima kasih, Pak. Kita. Saya sangat terinspirasi tadi itu di awalnya, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita bersyukur niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan tadi. Dari saya dulu sebagai coach, jadi yang menurut saya yang sudah berjalan dengan baik. Tadi saya sebagai coach itu telah berusaha untuk memberikan tanggapan-tanggapan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur dari coaching, berdasarkan alur kita. Jadi itu tadi yang saya anggap sudah berjalan baik. Jadi ada tujuan umum tadi yang Bapak telah sampaikan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang ingin dilakukan ke depan, serta tanggung jawab. Jadi itu alur dari Tirta, itu yang saya anggap sudah berjalan dengan baik. Lalu kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang dari saya itu yang masih perlu ditingkatkan menurut saya itu adalah bagaimana saya memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi apa yang ada pada diri Bapak sebagai coach gitu. Lalu kemudian bagaimana saya tadi untuk selalu menjaga presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu, saya selalu menjadi pendengar yang setia. Saya selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Bapak sebagai coach itu sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi saya. Sehingga dengan itu saya selalu merasa hadir penuh atau presence pada saat kita melakukan coaching. Lalu kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ke depan atau ditingkatkan, saya sebagai coach tadi itu tadi memperbanyak referensi atau memperbanyak belajar ilmu-ilmu tentang kejiwaan atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggali, membuat coach atau orang yang sedang kita coaching itu semakin terbuka kepada kita dan menjelaskan berbagai macam permasalahannya, dan dia sendiri yang berusaha untuk bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan yang dimilikinya. Jadi saya sebagai coach hanya sekedar mengantar saja supaya coach itu mampu mengungkapkan apalagi permasalahan dirinya, dan dia sendiri yang mencari solusi untuk menerapkannya. Jadi itu yang harapan saya yang akan saya perbaiki untuk ditingkatkan kemudian. Kalau kira-kira dari Bapak, refleks dari Bapak, umpan balik dari Bapak, apa yang Bapak rasakan tadi pada saat sedang di coaching, Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan umpan balik. Setelah saya mendengarkan apa yang Bapak tadi sampaikan sebagai coach, sudah berjalan ya dengan percakapan kita. Saya rasa apa yang tujuan yang ingin saya capai, Bapak itu sudah mendukung penuh, apa yang sudah saya lakukan, memberikan masukan, memberikan dorongan, dan tak kalah pentingnya adalah Bapak termasuk orang yang bijak. Bijaknya apa? Karena Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan penuh perhatian, menganggap bahwa apa yang saya sampaikan kepada Bapak itu adalah
betul-betul hal yang sangat mendesak, hal yang sangat penting, sehingga Ya, baik, terima kasih. Bapak itu tidak pernah mengabaikan suatu pun yang saya sampaikan, sehingga saya merasa bahwa saya tidak salah pilih orang dalam menjadi coach saya. Lalu kemudian apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan ini, mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah mungkin saya masih kurang menyampaikan ide-ide ya, masih kurang barangkali, masih kurang mengena, itu barangkali perlu lagi diperbaiki. Yang kedua, lalu yang tak kalah pentingnya adalah termasuk kehadiran tadi Bapak sudah luar biasa. Lalu kemudian apa yang perlu diperbaiki barangkali itu Pak, ya mungkin yang perlu diperbaiki adalah untuk bagi saya Pak, ya sebagai coach itu masih perlu lagi belajar lagi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di yang akan. Oke, barangkali saja dulu Pak yang bisa saya sampaikan sebagian. Oke, terima kasih banyak Pak.